Hai, Lendra di sini. Selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai, yuk ramaikan kolom komentar jika ada saran, masukan, ataupun request dari kalian. Seperti biasa, kali ini akan kembali mereview film yang bergenre action thriller. Pada film kali ini menceritakan seorang penjaga keamanan maskapai yang bernama Ethan Kopek diintimidasi oleh penumpang misterius yang akan menyelundupkan paket berbahaya ke dalam pesawat hingga keluarga yang menjadi taruhannya. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah adegan transaksi dengan kesepakatan yang telah disetujui. Transaksi berupa koper namun tidak dijelaskan isi yang ada di dalam koper itu. Transaksi itu batal hingga terjadi pembunuhan di tempat. Hingga pada akhirnya, tempat itu dibakar oleh sang pelaku untuk menghilangkan jejak. It's not as easy. Custom inspector doubled his price. Keesokan harinya, kepolisian dan detektif yang bernama, kita sebut saja Nyonya Detektif, datang ke lokasi kebakaran untuk mengetahui apa yang terjadi serta mengumpulkan barang bukti. Kita akan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Ethan Kopek dan sang istri yang bernama Nora dengan penuh bahagia. Diketahui mereka berdua bekerja di tempat yang sama dan sang istri juga saat ini sedang mengandung anak pertamanya mereka. Hari itu mereka berdua berangkat kerja bareng-bareng. Mereka bekerja di maskapai penerbangan Northwind. Ethan Kopek bekerja di bagian keamanan, sementara sang istri bekerja di bagian staf kantor. Consider applying to the police academy again. Good morning. Getting closer, Walter. Almost. Wait. Pagi itu memperlihatkan maskapai yang sangat sibuk dengan penerbangan atau keberangkatan. Namun sesampainya di tempat kerja, Ethan Kopek telat datang di saat rekan-rekan yang lainnya telah dibriefing oleh atasannya dan seorang inspektur. Timing. If the holidays weren't stressful enough, you've all been shows we tell them to, but they don't. So they're late on 200,000 impatient travelers about to come their shit out on you. They'll try to bait the bait. So what is going to be our mantra for the day? 200,000 passengers will... Pagi itu, inspektur yang bernama William sedang menjelaskan untuk berhati-hati atas paper palsu atau paspor ataupun identitas lainnya. Oleh karenanya, semua petugas diberikan alat pendeteksi alat palsu atau disebut dengan sinar ultraviolet. Inspektur William menjelaskan jika ada paspor palsu, harap segera untuk melapor. Ethan Kopek menghampiri atasannya dengan tujuan ia ingin meminta naik jabatan karena sang istri saat ini sedang mengandung. Yang berarti ia membutuhkan biaya lebih untuk kebutuhan bersama sang istri. Namun atasannya malah mengejek dengan mengatakan, "Kau telat datang selama 10 menit, berani-beraninya kau meminta naik jabatan." Perjuangan Ethan Kopek tidak sampai di situ. Dengan penuh keyakinan dan semangat, ia terus berusaha meyakinkan atasannya. Hingga pada akhirnya, Ethan mendapatkan posisi baru sebagai konveyor atau menjaga mesin barang para penumpang dan mengecek untuk terhindar dari barang-barang yang mencurigakan. Can I talk to you for a second? Yeah, it's going to have to be on the move, though. I've been thinking about my career trajectory. Just, I got off to a slow start, but I'd like to... You're going to ask me for a bump? Yeah. You're asking for promotion. You're growing a real set. That's how my phones. Oh, shit. You're right. I haven't shown initiative. Man, I came in late today. Ranked top level in threat assessment. I've never had a complaint. I want to be here. Singkat cerita, Ethan Kopek memulai tugas di posisi barunya sebagai konveyor dengan penuh semangat. Terus memperhatikan monitor agar tetap aman dan tidak ada barang yang mencurigakan.
Adegan berpindah pada sekelompok penjahat yang siap melancarkan aksinya. Misi mereka adalah menyelundupkan koper ke dalam pesawat dengan cara mengintimidasi salah satu petugas bandara. Mereka terbagi ke dalam beberapa kelompok. Pria berkacamata di dalam mobil bertugas sebagai monitoring melalui CCTV bandara yang dihack. Lalu pria misterius yang masuk ke dalam bandara sebagai penyusup. Dan satu pria lainnya yang ditugaskan untuk menyandra keluarga target. Saat aksi penyelundupan akan dimulai, masalah pun terjadi. Ternyata keluarga yang mereka culik untuk dijadikan sandera bukan bagian dari keluarga staf bandara yang akan diintimidasi. Hal itu terjadi karena telah terjadi pergantian. Sampai sini, mungkin bisa disimpulkan target awalnya adalah rekan kerja dari si Kopek. Namun karena target digantikan oleh Ethan, dengan kata lain, Ethan sangatlah apes pada kali ini. Namun karena misi harus tetap berlanjut, para penjahat itu berusaha untuk menemukan identitas Ethan. Hingga pada akhirnya, mereka menemukan identitas biodata Ethan, keluarga, slip gaji, sampai mengetahui istri Ethan yang sedang hamil. Kopek. He's been with the TSA for 3 years. Ethan Kopek, 30, born in New Brunswick, no promotions. The family is about to leave. I said we pay. He lives on 5th and Rose. Go to his place, fill in some blanks. No matter what. Saat Ethan fokus ke pekerjaannya, seorang perempuan menghampiri dirinya. Perempuan itu mengatakan, "Ada barang bukan milikku, namun berada di atas koperku." Kemudian Ethan menghampirinya dan mengatakan barang itu akan disimpan di tempat khusus barang hilang. Diketahui barang itu berupa topi dan headset wireless. Saat akan menyimpan barang itu, sebuah pesan tiba-tiba muncul di HP-nya yang memerintahkan untuk menggunakan headset wireless-nya di sebelah kanan. Ethan, today, but if you handle it right, you're gonna have a chance to forget it. Excuse me? That's the deal. That's what... Dan ternyata itu adalah awal dari misi yang akan dilaksanakan oleh para penjahat. Awalnya, Ethan menanggapi itu dengan santai dan menduga itu adalah kelakuan temannya. Diketahui, Ethan dan temannya sangat bersahabat, hingga pada akhirnya, Ethan baru sadar bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Komplotan itu meminta Ethan untuk meloloskan sebuah koper yang akan di-scan menggunakan mesin X-ray. Jika tidak, keluarga, teman, dan istrinya yang akan menjadi jaminannya. I'm just a traveler headed home for the holidays just like everyone else. I'll feel, I bet we'd be buddies, we'd go out for beers after, but how this goes. Now keep your voice down and do exactly as I am. And what am I doing? Ethan melakukan panggilan ke 911 karena ia mengetahui bahwa ada yang tidak beres. Tapi telepon itu gagal. Karena para komplotan mengetahui gerak-gerik Ethan melalui CCTV, pria itu menyuruh Ethan untuk menyimpan HP-nya ke dalam laci. You're pregnant, girl. I told you this is how it goes. Now get up and lock it in the lost and found. You accept this is happening, Ethan, the safer you and Nora will be. Now today's a minute you and Nora are free to live your lives. If the bag gets flagged, Meskipun Ethan terlihat gugup di bawah ancaman yang sangat serius, ia terus berusaha memikirkan cara untuk lolos dari bahaya ini. Ethan melihat ke sekeliling di sekitarnya berharap ada orang yang bisa membantu untuk menyampaikan ke manajer. Pada akhirnya, Ethan menemukan ide dengan cara mencurigai salah satu koper dan meminta paspor beserta tiket si pemilik koper itu. Dengan sembunyi dan hati-hati, Ethan menuliskan sesuatu di paspor milik penumpang itu. Lalu ia memberikan ke security sebagai petunjuk permintaan bantuannya. Security itu pun mengerti dan memahami maksud dari Ethan dan akan menyampaikannya ke manajer. Namun saat security itu mulai berjalan menuju manajer untuk menyampaikan pesannya, tiba-tiba ia dihampiri seorang pria bertopi dan melenyapkan nyawa sang security tanpa menyentuh dan mengambil paspor itu. Bagaimana caranya pria bertopi itu membunuh hanya bersenggolan? Nanti jawabannya akan ada di adegan selanjutnya.
Stuff off. And may do until the tree bore fruit once more. The thief begged and needed those apples to feed my children. So, when night fell, throats of all 3 children. Atas kejadian itu, Ethan beristirahat sejenak dan pria bertopi itu menghampiri dirinya, mengingatkan dan mengancam untuk tetap berhati-hati. Jika melakukan kesalahan lagi, maka satu kesalahan satu nyawa yang akan menghilang. Itu artinya dia mengancam keluarganya, termasuk Nora dan begitupun para pengunjung. Pria itu mengatakan, sebentar lagi akan ada pria bertopi merah yang akan membawa koper itu untuk di-scan dan diloloskan oleh Ethan. Not some cartoon villain, goals, and a clear plan to achieve them. Active threat, not drugs. That's good. How'd you get all that? You're smuggling, it's not drugs. Only people from New York. Kept saying we're a lot alike. I took a shot. Saat ia kembali ke meja kerjanya, ternyata meja itu sudah diisi oleh rekan kerja lainnya. Ia pun menghampiri sang manajer dan menanyakan kenapa dirinya diganti. Menurut sang manajer, dirinya masih berantakan dalam mengerjakan pekerjaannya karena masih dalam tahap masa percobaan. Mengetahui bahwa Ethan telah diganti posisinya oleh rekan kerja lainnya, para penjahat tidak mau tahu harus kembali ke posisi pekerjaannya itu. Dan jika tidak, Nora akan menjadi jaminannya. Yeah. Nora called me like 3 times. Hey. It's not the day to experiment. I give another shot. We're talking about your future. Final. If you're not back, then maybe I don't start with Nora. Oh yeah, I don't care what you do to me. Your friend there is coming off the machine. Dengan sangat cerdas, Ethan mengambil alkohol, kemudian ia mengambil secangkir kopi dan mencampurkannya dengan alkohol itu. Setelahnya, Ethan kembali ke meja kerja dan berpura-pura untuk mengambil handphonenya di dalam laci. Padahal, dia hanya ingin menukar kopinya saja. Setelah kopi itu berhasil ditukar oleh Ethan, penjahat yang bertopi hitam itu menghampiri manajer dan memberitahu bahwa ada salah satu petugas konveyor yang sedang bekerja itu sambil minum kopi. Karena itu adalah pelanggaran berat, hari itu juga teman Ethan dipecat dan digantikan kembali oleh Ethan. What's up, man? Thank you. I down the bottom. I hope. Man, really? This isn't mine. I don't care what problems you have. You don't bring them here, all right? Let's go. Go Come on, come on. Ethan, you're back on 4. Terlihat pria yang bertopi merah itu sudah datang dan memberikan kopernya untuk dilakukan pengecekan dengan menggunakan mesin X-ray. Ethan sangat ketakutan saat melakukan pengecekan koper itu. Terlihat isinya yang sangat aneh, berbentuk panjang seperti tabung layaknya bahan peledak. Namun setelah dilakukan deteksi menggunakan alat peledak, benda itu sama sekali tidak terdeteksi. Ethan pun dibuat kebingungan apa sebenarnya isi dalam koper itu. Di sisi lain kembali memperlihatkan sang detektif yang sedang berusaha untuk mengetahui motif kejahatan kebakaran dan pembunuhan yang terjadi di awal film tadi. Setelah dilakukan olah TKP dan penyidikan, detektif itu menemukan sebuah identitas korban. Salah satu korban itu merupakan buronan yang menyelundupkan senjata api ilegal. Saat ia sedang melakukan searching nama di mesin pencarian, ia malah menemukan sebuah artikel yang menjelaskan sebuah cairan kimia berbahaya dan belum ada penawarnya atau obatnya. Lantas detektif itu menelepon departemen keamanan. Ia merasa gelisah bahwa saat ini sedang ada senjata kimia yang berkeliaran di negaranya.
Namun karena kurangnya petunjuk dan bukti, ia merasa kesulitan untuk mengetahuinya. Bahkan salah satu petinggi departemen pun mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah imajinasi seorang polisi sebagai petugas keamanan. Memang terlihat sedikit kejanggalan dengan petinggi departemen keamanan ini. Tak lama kemudian polisi lain memberitahu bahwa beberapa jam yang lalu 911 mendapatkan panggilan dari salah satu petugas bandara yang bernama Ethan. Namun tidak ada informasi lanjutan setelahnya. Di bandara yang sama juga ada salah satu petugas keamanan yang meninggal akibat serangan jantung. Detektif itu menyuruh untuk segera mencari hasil otopsi dari petugas yang meninggal. Setelah menemukan hasil otopsinya, ternyata ada goresan kecil di tangannya yang mengandung racun untuk menghentikan denyut jantungnya. Detektif itu kemudian menghubungi maskapai dan memberhentikan melakukan aktivitas penerbangan untuk dilakukan pengecekan sementara. Para petugas itu tiba di bandara dan mulai melakukan pengecekan. Terlihat sang manajer sedang melakukan briefing. Kesempatan itu dimanfaatkan baik oleh Ethan dengan mengambil alat pencatat penumpang dan mengganti nama penjahat dengan nama temannya sebagai tanda saat manajer dan polisi melakukan pengecekan. Dan benar saja cara itu berhasil. Terlihat pria bertopi merah itu dipanggil oleh sang manajer untuk dilakukan pengecekan. Pria bertopi hitam itu sangat marah. Ia meyakini ini adalah kelakuan oleh Ethan. Merasa Ethan yang sudah menang tidak lagi menghiraukan ancaman penjahat itu. Ia menghampiri Nora, istrinya, dan meminta untuk sembunyi. Namun Nora menolak, hingga pada akhirnya Ethan mengalah dan pergi sebab sang istri sudah dibawa ancaman penjahat dengan menggunakan sniper dari gedung sebelah. Why would you do that? I don't understand. Second, paint the wall with your brain. 3. Penjahat itu menyuruh Ethan ke toilet dan menghajar habis-habisan. Sementara sang manajer akan segera melakukan pengecekan koper itu. Karena penjahat yang sudah terlanjur kesal, penjahat itu mengaktifkan bom melalui HP-nya. Di sini Ethan diminta untuk bertanggung jawab atas ulahnya. Ethan dipaksa harus mematikan bom itu secara manual. Agar bisa mematikan bomnya, maka cara yang harus dilakukan adalah dengan menghilangkan nyawa sang manajer. Sesampainya di ruangan pengecekan, Ethan mengancam sang manajer dengan menodongkan senjata ke arahnya. Dan sang manajer ditembak oleh pria bertopi merah. Setelahnya, Ethan marah kepada bertopi merah itu. Tanpa diketahui, ternyata pria bertopi itu juga terpaksa agar sang kakak disandra bisa selamat. Dan ternyata mereka bertiga ini sedang diperalat oleh para penjahat. Kemudian melalui telepon, Ethan dituntut untuk mematikan bom secara perlahan. Saat berhasil mematikan bomnya, Ethan dan pria bertopi merah membawa koper itu ke gudang untuk diberikan ke penjahat yang bertopi hitam. Namun di tengah perjalanan, pria itu mendapat perintah untuk membunuh Ethan melalui saluran telepon. Karena Ethan adalah sang aktor utama di film ini, maka dipastikan Ethan masih hidup. Yang ada pria bertopi merah itu sendiri yang terbunuh karena peluru yang ditembaknya memantul. Setelah itu, Ethan berusaha melacak koper yang sudah ditempelkan barcode olehnya. Ethan dibuat kaget, ternyata koper itu sudah berada di pesawat lain yang bertujuan ke dalam negeri dan sebentar lagi akan berangkat. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih sampai sini, gimana caranya koper itu bisa masuk ke pesawat lain? Dan ternyata sebelumnya pria bertopi hitam itu telah mempersiapkan 2 tiket atau 2 rencana dengan tujuan yang berbeda, yang dimana dia dibantu oleh seorang wanita yang muncul di awal film tadi.
Pria bertopi hitam itu dan bom sudah berada di dalam pesawat yang sebentar lagi akan segera berangkat. Nora sang istri menelpon polisi untuk memberitahukan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, polisi segera menelpon pimpinan maskapai untuk segera memberhentikan penerbangan. Namun Ethan baru menyadari bahwa bom itu bisa dimatikan secara manual, yang artinya Ethan harus masuk ke dalam pesawat itu untuk mematikan bomnya. Selagi Ethan berlari untuk segera masuk ke pesawat, Nora sang istri kembali memberitahu polisi atas rencana Ethan saat ini. Dengan peporongasannya, polisi itu sedikit ngeyel dan angkuhnya juga mengatakan jangan ikut campur terhadap masalah ini. Setelah obrolan yang penuh drama, polisi itu akhirnya mengizinkan pimpinan maskapai untuk tetap melanjutkan penerbangan. Singkat cerita, Ethan yang sudah di dalam pesawat serta penjahat itu akan segera mengaktifkan bomnya melalui HP. Namun bom itu tidak bisa aktif. Penjahat itu akhirnya kembali ke ruangan penyimpanan koper dan mengancam Ethan. Dengan penuh keyakinan, Ethan meledek penjahat itu dan menyimpan koper tersebut ke dalam ruangan yang beku yang sangat kedap udara dan rapat. Dan pada akhirnya penjahat itu mati di dalam ruangan itu bersama virus yang ia bawa dalam koper tersebut. Dan film pun tamat diakhiri dengan Ethan yang membunuh penjahat itu dan berhasil mematikan bom itu sendiri. Oke, buat teman-teman sampai sini dulu untuk video kali ini, dan bagi teman-teman yang suka ataupun menyukai filmnya ataupun channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.